Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, saya Nurliza Gini dari kelas CPGSD semester 5 dengan nomor NIM 20198202241, Fakultas Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Universitas Muhammadiyah Jakarta. Pada video kali ini, di sini saya akan menjelaskan mengenai produk yang kelompok kami buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Pengembangan Pembelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Sekolah Dasar. Dosen pengampu yaitu Ibu Latifah Kurotaini MPD. Baik teman-teman, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai produk yang kelompok kami hasilkan atau produk yang kelompok kami buat pada mata kuliah Pengembangan Pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Yang pertama itu ada urgensi yang dilakukan dalam pengembangan pembelajaran IPS di Sekolah Dasar. Jadi dalam pendidikan IPS di sekolah dasar kita harus memperhatikan tingkat perkembangan peserta didik dan kebutuhan dari peserta didik tersebut. Dari mana kita mengetahui dua hal tersebut, yaitu tentunya dalam proses pembelajaran atau adanya pengajaran IPS di sekolah dasar. Dari situ kita jadi bisa membuat suatu media interaktif yang nantinya kami harapkan dapat menumbuhkan rasa ketertarikan siswa dalam pelajaran IPS. Nah, jadi itu merupakan salah satu urgensi yang dilakukan dalam pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar. Lalu yang kedua, hal-hal apa saja yang dijadikan dasar dalam pengembangan pembelajaran IPS di sekolah dasar? Baik teman-teman, yaitu karena banyaknya kecenderungan peserta didik yang kurang tertarik dalam pelajaran IPS SD yang dianggap membosankan, dan adanya beberapa pemikiran orang tua yang menyatakan bahwa pelajaran IPS ini kalah penting dengan pelajaran lainnya seperti pelajaran bahasa Indonesia, pelajaran matematika, bahasa Inggris, dan lain-lain. Nah, dengan ini kami menciptakan sebuah media interaktif yaitu storybook atau buku cerita yang tentunya dalam buku cerita tersebut terkandung materi-materi IPS di sekolah dasar. Nah, dengan ini kami harapkan pemikiran dari orang tua yang bilang katanya IPS kurang penting itu dapat hilang dan munculnya rasa ketertarikan siswa terhadap pelajaran IPS di sekolah dasar. Dan pastinya dengan media interaktif yang kelompok kami buat ini dapat meningkatkan kualitas dari pelajaran IPS di sekolah dasar. Lalu produk apa yang kelompok kami hasilkan? Produk yang kelompok kami hasilkan itu berupa storybook yang berjudulkan Bumi, Matahari, dan Bulan. Jadi dalam storybook tersebut terdapat materi tentang bumi, matahari, dan bulan. Nah, produk yang kami hasilkan ini termasuk jenis apa? Nah, produk kami ini termasuk jenis salah satu jenis media interaktif untuk pembelajaran di sekolah dasar. Baik teman-teman, kemudian penggunaan produk yang kami hasilkan ini untuk kelas berapa? Jadi media yang kami buat ini kan berupa storybook. Nah, menurut saya buku cerita atau storybook ini dapat dibaca untuk kelas 1 sampai kelas 6. Tetapi media yang kami fokuskan ini atau yang kami buat ini sebenarnya terinspirasi dari kelas 6, yaitu tema 8, Bumiku, subtema 3, yaitu Bumi, Bulan, dan Matahari. Jadi penggunaannya ini atau guru dapat menggunakan media ini pada kelas 6, tetapi dapat dibaca oleh dari kelas 1 sampai kelas 6. Berikut ini akan saya tampilkan kompetensi inti dari tema 8, subtema 3, yaitu tentang bumi, bulan, dan matahari, yaitu terdapat 4 kompetensi inti. Lalu kemudian di sini juga ada kompetensi dasar, yaitu yang pertama menjelaskan mengenai rotasi dan revolusi bumi serta terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari. Kompetensi dasar yang kedua yaitu membuat model gerhana bulan dan gerhana matahari.
Di video ini, saya juga akan menjelaskan tahapan proses pembuatan dari storybook yang kami hasilkan atau yang kami buat, yaitu mulai proses pembuatannya itu pada tanggal 15 November 2021 sampai finishingnya itu tanggal 27 Desember 2021. Setelah itu baru kami serahkan kepada penanggung jawab kelas, yaitu Meliana, dan juga akan diserahkan kepada dosen kami, yaitu Ibu Latifah Kurataini MPD. Rinciannya yaitu pada tanggal 15 November 2021. Di sini kami mencari referensi materi yang terpercaya atau sumber terpercaya mengenai bumi, bulan, dan matahari. Kemudian juga kami membagi-bagi tugas setiap individu, yaitu ada editing storybooknya dan ada pembuat naskah ceritanya, dan kami juga sudah mulai membuat covernya. Kemudian pada tanggal 18 November 2021 kami mulai menyusun naskah ceritanya untuk storybook yang akan kami buat, dan kami juga sudah mulai menyusun latar cerita dari storybook kami. Kemudian pada tanggal 28 November 2021 kami juga sudah mulai memasukkan naskah cerita ke dalam storybook yang kami buat. Nah, kami memilih aplikasi Canva untuk proses editing dari storybook yang kami buat. Nah, pada tanggal 28 November ini sampai tanggal 27 Desember itu kami proses editing semuanya, mulai dari latar ceritanya, desain dari background ceritanya, dan mencari karakter yang kita inginkan. Dan pada tanggal 27 Desember itu kami berkumpul untuk melakukan finishing, dan alhamdulillah lancar semuanya, dan kami sudah puas dengan yang kami buat. Lalu kami kumpulkan kepada penanggung jawab kelas pada tanggal 27 Desember 2021. Dan kendala yang kami rasakan pada saat proses pembuatan storybook ini, yaitu kami kesulitan dalam mencari karakter animasinya, karena kita mencari karakter animasi yang berhijab. Dan cara kita untuk mengatasi kendala tersebut tentunya kami terus mencari karakter yang kami inginkan sampai kita dapat, dan alhamdulillah kita dapat karakter animasi berhijab di aplikasi Canva juga. Dan kami juga puas dengan hasil yang kami buat atau storybook yang kami buat. Lalu kemudian manfaat apa aja sih dari produk atau storybook yang kelompok kami hasilkan atau kelompok kami buat? Jadi yang pertama, dari storybook yang kami buat ini membuat peserta didik menjadi tertarik terhadap pelajaran IPS dan tidak lagi dianggap membosankan. Dan kemudian kami juga membantu guru untuk memudahkan proses pengaplikasian pembelajaran IPS mengenai materi matahari, bumi, dan bulan. Jadi media yang kami buat ini kami harapkan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi sekolah, baik dari guru, siswa, dan yang lain-lain. Baik teman-teman, di sini juga akan saya tampilkan mengenai produk atau storybook yang kami hasilkan, dan saya juga akan menjelaskan garis besar materi dan alur ceritanya. Jadi teman-teman, garis besar materinya ini tentunya kami membahas bumi, matahari, dan bulan, bagaimana rotasi dan revolusi bumi terjadi, dan bagaimana gerhana bulan dan gerhana matahari terjadi. Kemudian alur ceritanya ini kami menciptakan 3 karakter yang merupakan saudara. Jadi mereka 3 bersaudara yang pada waktu sore hari di teras rumah mereka membicarakan tentang bumi, lalu kemudian pada malam harinya mereka membicarakan tentang bulan, dan pas pada saat itu terjadinya gerhana bulan. Lalu kemudian pada pagi harinya mereka melakukan olahraga dan mereka membicarakan tentang cantiknya matahari yang terbit di pagi hari.
Baik teman-teman, karena saya sudah selesai menjelaskan produk yang kami hasilkan atau produk yang kami buat, yaitu storybook. Jadi di sini kelompok kami sangat meminta kritik dan saran yang membangun agar nantinya kami dapat membuat media yang lebih baik. Dan saya pribadi juga memohon maaf apabila video ini banyak kurangnya. Dan pastinya juga saya membutuhkan saran dan kritik dari video saya kali ini agar nantinya saya juga dapat membuat video yang lebih baik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali teman-teman.